Pemirsa Intens Investigasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kabar kedekatan antara Fuji dan Verrell Bramasta terus menjadi sorotan. Meski keduanya tampak menjaga jarak dan enggan membagikan momen kebahagiaan mereka ke publik, kisah mereka pun tetap saja menarik untuk disimak. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tampaknya ada rasa yang perlahan tumbuh dan juga mekar. Tanpa perlu pengakuan lantang, gestur, dan unggahan mereka pun sudah cukup untuk mengungkapkan banyak hal tentang kedekatan yang terjalin. Dari sinilah muncul berbagai tanda yang menguatkan dugaan bahwa hubungan mereka pun kini telah naik ke tahap yang lebih serius. Sejalan dengan itu, Verrell pun tampaknya mulai terbuka. Ia pun tidak lagi sungkan untuk mengungkapkan kerinduannya yang selalu menyiratkan bahwa hatinya tidak bisa jauh dari Fuji. Lalu, seperti apakah unggahan Verrell yang kembali menuliskan rindu yang tampaknya sudah bisa ditebak ditujukan kepada siapa? Dan bagaimana pula Verrell menggambarkan kehadiran Fuji dalam hidupnya selama beberapa bulan terakhir? Tak hanya itu, seperti apa pula dukungan dari kedua keluarga yang semakin menguatkan keyakinan bahwa hubungan mereka pun bukan lagi sekedar konten belaka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sepertinya cinta diam-diam ini semakin bikin gemas dan bikin hati pun tidak karuan. Bagaimana tidak, di tengah kabar kedekatan mereka yang mungkin masih belum berani memberikan pengakuan resmi. Tapi dari setiap gerak-geriknya, makin hari makin tidak bisa dibohongi. Jika ada yang semakin spesial di antara hubungan mereka. Hubungan yang awalnya hanya sekedar kolaborasi konten tersebut yang terjadi saat Fuji mendatangi Verrell ke gedung DPR tempat Verrell berkantor. Lama-kelamaan sepertinya saling mengisi. Kerap berbagi kode-kode halus yang bertebaran di sosial media mereka. Tidak hanya itu, caption-caption romantis bernada cinta juga sering menghiasi hubungan yang saat ini hanya mereka yang tahu ujungnya tersebut. Yang terbaru, mengutip unggahan Verrell di akun media sosial TikTok-nya. Caption sederhana tapi cukup mengena, diunggah Verrell dengan potret dirinya yang tampil super rapi dengan mengenakan jas, dasi, dan juga sepatu pantofel. Sembari menuliskan kalimat seperti berikut ini. Main TikTok, lihat konten lucu. Inget kamu, udah rindu. Tak ayal, netizen pun langsung dibuat geger. Sosok siapa yang membuat Verrell selalu ingat dan rindu? Lantas, benarkah Fuji adalah yang dimaksud Verrell dalam unggahan tersebut? Atau ini hanya sebuah kode manis dari Verrell untuk Fuji yang memang dikenal punya tingkah lucu dan selalu bikin orang tersenyum? Sementara itu, satu lagi sisi manis yang bikin banyak orang jadi ikutan senyum-senyum sendiri di saat melihatnya. Di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Verrell pun ternyata makin berani untuk membagikan sinyal-sinyal soal kedekatannya dengan Fuji. Dan ia pun sudah tidak malu-malu lagi, bahkan terkesan mulai nyaman untuk menunjukkan kebahagiaannya kepada publik. Ditemui dalam kunjungannya ke pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Verrell dengan polosnya mengatakan jika kini hidupnya pun terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Dan satu lagi pemirsa, satu momen yang super duper gemesin dan juga bikin netizen langsung heboh. Di mana sebelum kunjungannya itu dimulai, Verrell pun sempat-sempatnya melakukan video call dengan Fuji
Yang pada waktu itu, Fuji pun sedang bareng dengan keponakan kesayangannya, yaitu Gala. Lihat saja dari gaya mereka saat video call pada saat itu. Wah, benar-benar deh kayak pasangan yang lagi sayang-sayangnya banget. Layaknya seorang pria yang sedang meminta izin dari kekasihnya untuk pergi bekerja. Walau kabar kedekatan mereka pun makin kencang berhembus, Pharrell pun tetap tampil dengan hati-hati soal kisah cintanya di hadapan publik. Sebagai anggota DPR RI, ia pun pasti paham, jika terlalu banyak memamerkan cinta, bisa menimbulkan pro dan kontra. Pharrell pun lebih memilih untuk mengaminkan setiap doa-doa baik dari orang-orang yang mendukung mereka berdua. Next time ya, kita bareng ya. Gala. Siap, siap Puji. Dadah sayang. Sudah terjawab ya. Tadi Puji mau ikut sebenarnya, iya begitu. Nah, kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kita doain Pharrell mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, Amin. segera cepet dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Pharrell. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill ntar banyak ini dinamikanya lah. Setali 3 uang dengan Pharrell yang makin tidak malu-malu, Fuji pun sepertinya kelihatan makin siap untuk menunjukkan isi hatinya ke publik. Fuji pun sempat mengatakan kalau ia punya impian untuk menikah di usianya 25 tahun nanti. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25, 25 lah. Di sisi lain, membahas soal kedekatan Fuji dan Pharrell, Ivan Fadila, ayah Pharrell, bahkan mengaku melihat banyak perubahan positif dalam diri sang putra. Ivan pun mengungkapkan jika kini putra sulungnya itu pun kini lebih dewasa, lebih bijaksana, dan terlihat lebih mengayomi. Jauh berbeda dari sosok Pharrell di masa lalu, yang masih pencarian dan penuh gejolak. Melihat hal itu, sepertinya hal ini pun menjadi sebuah sinyal jika sang anak pun sudah naik level dan sudah siap untuk memulai hidupnya dengan wanita yang dicintainya. Ivan pun dengan tulus menyatakan dukungannya terhadap hubungan Pharrell dan Fuji. Sebagai seorang ayah, ia pun menuturkan jika ia sudah siap jika tahun ini dirinya harus menyambut kehadiran seorang menantu. Meski sebenarnya ia pun tidak bisa memaksa Pharrell untuk seperti apa kriteria calon istri yang pas untuk anaknya. Tapi yang pasti, ia pun sangat meyakini bahwa sang anak pun sudah cukup bijak untuk menentukan pilihannya. Bahkan dengan senyumnya yang hangat, Ivan pun tidak segan untuk mengakui bahwa ia pun juga sudah siap jika dalam waktu dekat diberi cucu pertama dari anak pertamanya itu. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia
politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah, ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Jadi ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Pikir gitu loh, Ferrell bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Ferrellnya itu nyaman, dia merasa bahagia. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Jadi kalau Ferrell itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia yang mutusin. Ya namanya, ya sekarang udah pekerjaannya juga gitu, melayani rakyat, ya dia harus happy. Bisa jadi kali ya. Saya udah lama nggak jatuh cinta soalnya. Terus kalau dia senang, dia happy, saya senang. Nggak ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Iya, plus saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Ferrell mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif. Setali 3 uang dengan dukungan dari Ivan Fadila ayah Ferrell. Dan juga caption Ferrell yang menuliskan rindunya yang diduga untuk Fuji. Kini yang terbaru, Haji Faisal ayah Fuji bahkan secara terang-terangan juga menyebutkan bahwa dirinya pun juga tidak ragu dengan Ferrell. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, hingga kini belum ada pernyataan pasti dari keduanya apakah mereka sudah resmi menjalin hubungan ataupun belum. Namun, satu hal yang jelas, chemistry antara Ferrell dan Fuji cukup membuat netizen pun senyum-senyum sendiri di media sosial. Apalagi suasana pun semakin menggemaskan setelah muncul sebuah pernyataan dari sosok penting dalam hidup Fuji. Saat ditemui awak media pada Selasa 13 Mei 2025, Haji Faisal ayah Fuji mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak meragukan sosok Ferrell Bramasta. Opa Gala ini pun juga memberikan tanggapannya saat ditanya soal unggahan Ferrell yang sempat menghebohkan dunia maya dengan caption manisnya yang berbunyi seperti berikut ini. I will protect you from all around you. I will be here. Atau yang dalam bahasa Indonesia artinya, aku akan melindungimu dari semua sekelilingmu. Aku akan selalu di sini. Sebagai ayah, Haji Faisal pun mengaku senang dan juga bersyukur jika memang ada seseorang yang niatnya ingin menjaga dan melindungi anak gadisnya tercinta. Haji Faisal pun juga menyebutkan dirinya pun tidak punya alasan untuk ragu dengan Ferrell. Mengingat Ferrell merupakan sosok laki-laki dewasa yang baik, benar, muda, dan sudah dikenal sebagai public figure sekaligus sebagai pejabat. Ya, saya sebagai orang tuanya ada
temannya si Ferel, teman anak saya mau melindungi anak saya, ya saya selaku orang tuanya, ya terima kasih. Itu saya senang ya, senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil menurut saya. Jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya. Iya, setuju tentang apa kan? Dia mungkin setuju untuk menjalin hubungan ke depannya gitu Pak. Serius gitu Pak. Serius. Saya nggak berbicara sampai jauh. Saya artinya bagi saya sekarang anak saya itu berteman dengan seseorang dan saya lihat temannya itu orangnya baik dan orangnya itu benar. Nah, kalau kalian mengetahui bahwa dia ya sebagaimana kita ketahui kan seorang public figure, seorang pejabat yang dia juga masih muda. Tentu nggak ragu lah saya ya. Tentu saya merasa nyaman, merasa senang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dia bisa banyak belajar lah. Ya, umpamanya saling mengisi lah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu aja sih pikiran saya. Belum ada saya berpikiran ke hal-hal lain, belum ada. Di sisi lain, saat Haji Faisal buka suara soal kabar kedekatan putrinya dengan Ferel, ia pun tidak menutup mata dan mengakui bahwa tidak ada alasan baginya untuk tidak mengagumi sosok aktor muda yang kini juga menjabat sebagai anggota dewan tersebut. Haji Faisal pun juga mengungkapkan bahwa ia pun melihat Ferel sebagai pribadi yang selalu berbicara sesuai kapasitas dan pengetahuannya. Ia pun juga menambahkan bahwa hingga saat ini pun belum pernah mendengar kabar miring ataupun hal negatif tentang anak dari Ivan Fadila dan Vena Melinda itu. Lebih jauh lagi, Haji Faisal pun juga menyampaikan bahwa jika benar putrinya berjodoh dengan Ferel, ia pun merasa tidak salah bila harus menyerahkan sang buah hati kepada pria yang secara terbuka sudah berjanji akan melindungi dan memberikan yang terbaik bagi putrinya. Tak hanya itu, Haji Faisal pun juga menanggapi dengan bangga ucapan Mama Vena yang secara terang-terangan memuji-puji. Ia pun juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bersikap baik dan juga menghargai putrinya. Ya kalau di mata saya seperti yang kamu dengar selama ini ya, seorang Ferel ya anak muda sukses lah ya, muda sukses, public figure dan seorang pejabat ya, saya memang sudah hebat itu ya bagi saya. Ya kalau mau tidak mau ya, bagaimanapun juga tidak ada alasan kita untuk mengatakan dia tidak ada alasan kita untuk tidak kagum sama dia kalau menurut saya. Kenapa? Public figure, pejabat, terus Pintar, masih muda tadi. Ya kalau kita lihat selama ini dari apa yang dia sampaikan, dia berbicara sesuai dengan porsinya dia kalau bisa. Berarti cocok lah buat bidang dia ya. Bagi saya hal yang kurang tepat. Itulah kalau ada seseorang yang ingin melindungi anak saya, ingin mengawasi anak saya, ingin memberikan sesuatu hal-hal yang positif ya, tentu saya selaku orang tua ya terima kasih. Ya tentu hal itu sangat sangat menyenangkan hati saya. Ada seorang Mbak Vena ya memuji anak saya ya, katakanlah pihak lain ya luar ya tentu saya bangga. Ada pengakuan begitu tentu saya senang sekali. Saya berterima kasih. Sementara itu, sejalan dengan pernyataan Haji Faisal, sebelumnya Mama Vena pun juga sempat berujar hal yang kurang lebih sama. Ia pun akan mendukung apapun pilihan sang anak, asalkan sesuai dengan kriterianya. Lantas, apa kriteria yang diharapkan Mama Vena dari sang calon menantu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setali 3 uang dengan Haji Faisal, Ibunda Ferel, Vena Melinda, juga buka suara soal asmara putra sulungnya itu. Dengan aura keibuan yang penuh doa dan juga harapan, ia pun membocorkan kriteria calon menantu yang ia dambakan untuk putranya. Tak sekedar cantik dan pintar, tapi juga mampu menjadi teman ibadah, teman untuk hijrah di jalan Allah, dan yang terpenting bisa mendampingi Ferel tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat nanti. Baginya, sebagai ibu, yang terpenting adalah restu dari Yang Maha Kuasa. Dan soal siapa orangnya, hanya Ferel yang bisa menjawabnya. Pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Ferel ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Ferel, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya. Tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Dapet jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Ferel yang bisa jawab. Kalau anak sekarang nggak bisa begitu. Kalau anak sekarang apalagi kayak Mas Ferel ya, udah mandiri, udah punya pekerjaan yang menurut saya sebagai wakil rakyat dia pasti lebih terukur ya segala sesuatunya, perencanaan dia, siapa jodohnya. Pokoknya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kalau Uti ya, Uti itu memang aku bisa ngelihat kayak waktu aku dulu masih muda ya, orang yang mandiri, perempuan yang alfa lah. Tapi kalau sudah menemukan jodohnya, kan dari podcast aku juga sedikit banyak tahu ya gitu karakternya, bahwa kalau mungkin dia menemukan sosok imamnya, dia bisa meskipun alfa dia bisa ngikut suaminya. Jadi bagus lah, dan attitude-nya ya kalau ketemu orang lebih tua salim. Aku juga waktu itu ke rumahnya, semua orang rumahnya tuh salim sama yang lebih tua. Jadi di era yang sekarang masih bagus ya, ada culture yang bisa dipertahankan gitu. Jadi ya good character lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.